يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي. Kisah Guru Marzuki Cipinang Muara, Maha Guru para ulama Betawi. Kiai Haji Ahmad Marzuki bin Mirsot, bin Hansum, bin Hatib Sa'ad, bin Abdurrahman, bin Sultan Ahmad Al-Fatani. Guru Marzuki bin Mirsot lahir pada malam Ahad waktu Isya tanggal 16 Ramadan 1293 Hijriah atau 1876 Masehi, di Rawabangke, Jatinegara, Jakarta Timur. Secara nasab, Guru Marzuki mempunyai keturunan yang berasal dari bangsawan Melayu Patani. Sebagaimana nasab melalui ayahnya, sampai kepada Sultan Laksana Malayang, salah seorang Sultan Melayu di negeri Patani, Thailand Selatan. Sedangkan ibunya Hajah Fatimah binti Shihabuddin bin Maghrabi Al-Maduri, yang berasal dari Pulau Madura dan keturunan Syekh Maulana Ishaq, Gresik, Jawa Timur. Ketika usianya menginjak umur 16 tahun, beliau melanjutkan pendidikannya untuk belajar kepada Habib Utsman bin Muhammad Ban Hasan. Saat berguru kepada Habib Utsman, sang Habib melihat kejeniusannya serta ingatan yang tajam dalam menghafal, sehingga membuat sang Habib ingin mengarahkan Guru Marzuki untuk melanjutkan pendidikannya di Mekah, dan dapat belajar kepada ulama besar di Mekah. Di antara guru-guru beliau ketika di Mekah antara lain adalah Syekh Utsman Al-Syarawaki, Syekh Muhammad Ali Al-Maliki, Syekh Muhammad Amin, Sayyid Ahmad Ridwan, Syekh Hasbullah Al-Misri, Syekh Mahfuz Al-Termasi, Syekh Salih Bafadol, Syekh Abdul Karim, Syekh Muhammad Said Al-Yamani, Syekh Umar bin Abu Bakar Bajunaid, Syekh Mukhtar bin Atarid, Syekh Hatib Al-Minangkabawi, Syekh Al-Sayyid Muhammad Yasin Al-Basyumi, Syekh Marzuki Al-Bantani, Syekh Umar Sumbawa, Syekh Umar Syadha, dan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Guru Marzuki juga memperoleh ijazah tasawuf, yakni Thariqat Alawiyah dari Syekh Umar Syadha, yang diambil dari jalur silsilah Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Selain Thariqat Alawiyah, beliau juga mendapat ijazah Thariqat Khalwatiyah dari Syekh Utsman bin Hasan Al-Dimyati. Setelah 7 tahun beliau belajar di Mekah, kemudian datang sepucuk surat dari Habib Utsman, yang meminta agar Guru Marzuki dapat kembali ke Jakarta. Maka pada tahun 1914 Masehi, atas pertimbangan dan persetujuan guru-gurunya di Mekah, beliau kembali pulang ke Jakarta, dengan tugas menggantikan Habib Utsman dalam memberikan pendidikan dan pengajaran kepada murid-muridnya di Masjid Jami Al-Anwar Rawabangke, Jatinegara. Kemudian, di tahun 1922 Masehi, beliau memutuskan untuk pindah dari Rawabangke, karena kondisi lingkungan daerah tersebut semakin hari kian memburuk secara moralitas, sehingga sangat tidak kondusif dijadikan tempat belajar para santri. Beliau pun pindah ke Kampung Muara untuk membangun tempat belajar para santri dan Masjid Al-Marzukiyah. Dari sinilah, Guru Marzuki mengajar dan menulis kitab. Banyak murid-murid berdatangan dari wilayah Jakarta dan sekitarnya. Menurut peneliti Iswanto, Guru Marzuki memiliki banyak murid yang menjadi ulama terkenal, terutama di lingkungan masyarakat Betawi. Setidaknya ada 70 murid yang pernah belajar kepada Guru Marzuki, yang kemudian menjadi ulama. Sehingga tidak heran bila beliau dijuluki sebagai gurunya para ulama Betawi. Murid-muridnya antara lain, Kiai Haji Nur Ali, Bekasi; Kiai Haji Muhammad Tambih, Kranji; Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Bali Matraman; Kiai Haji Thohir Rohili, Bukit Duri; Kiai Haji Hasbiaullah, Klender; dan Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf. Di samping pendakwah, Guru Marzuki juga peduli terhadap gerakan kebangsaan. Sebagaimana pada masanya, Kiai Haji Hashim Asy'ari saat itu mendirikan Nahdlatul Ulama, sebagai organisasi keislaman Indonesia yang berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah. Maka, Guru Marzuki mengambil kontribusi dalam menegakkan NU yang masih usia dini tersebut di tanah Betawi. Berdirinya organisasi Islam Nahdlatul Ulama di tanah Betawi, memiliki kisah yang unik. Kisah tersebut diceritakan dari Kiai Haji Saifuddin Amsir, ketika Guru Marzuki diminta untuk mendirikan NU di Jakarta di tanah Betawi. Beliau tidak langsung menerima permintaan tersebut, akan tetapi ada satu syarat yang harus dipenuhi. Guru Marzuki memberikan syarat, jika santri perempuan di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, yang dipimpin oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari tidak menutup auratnya secara benar, sesuai syariat, ia menolak pendirian dan kehadiran NU di tanah Betawi.
Lalu beliau mengutus orang kepercayaannya ke Tebu Ireng untuk melihatnya secara langsung. Dari hasil pengamatan orang kepercayaannya ini, beliau mendapatkan informasi bahwa para perempuan dan santri perempuan di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, menutup auratnya dengan benar sesuai syariat. Atas informasi ini, Guru Marzuki Cipinang Muara menerima pendirian NU di Tanah Betawi, dan beliau menjadi pendiri NU di Jakarta. Permintaan pendirian NU kepada Guru Marzuki di Tanah Betawi, langsung dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Permintaan kepadanya tentu tidak sembarangan, mempertimbangkan juga pengaruh dan ketokohannya, sebagai salah seorang ulama terkemuka di Betawi pada masa itu. Guru Marzuki merupakan salah satu dari mahaguru ulama Betawi, yang memiliki peran penting dalam penyebaran dakwah Islam di Tanah Betawi. Kemahaguruan ini ditinjau pada aspek penyebutan, guru, yang mana secara status keulamaan Betawi, guru, merupakan level tertinggi setelah, mualim, dan ustadz. Seorang guru dalam buku, Genealogi Intelektual Ulama Betawi, melacak jaringan ulama Betawi dari awal abad ke-19 sampai abad ke-21, 2011 adalah penamaan ulama yang setara dengan Syekhul Masyaikh. Ia dianggap representatif dalam mengeluarkan fatwa agama dalam spesialisasi bidang keilmuan yang dikuasai. Setidaknya terdapat 6 guru dari para ulama Betawi yang disebutkan oleh peneliti di tahun 2002 bernama Abdul Aziz dalam judul, Islam dan Masyarakat Betawi. Sebagai 6 pendekar atau The Six Teacher yaitu, Guru Mansur, Jembatan 5, Guru Marzuki, Cipinang Muara, Guru Mukni, Kuningan, Guru Majid, Pekojan, Guru Khalid, Gondangdia, dan Guru Mahmud Ramli, Menteng. Guru Marzuki wafat pada 25 Rojab 1352 Hijriyah, atau Senin tanggal 13 November tahun 1934, dan dimakamkan berdekatan dengan Komplek Masjid Al-Marzukiyah, di kawasan Cipinang Muara sekarang, dan meninggalkan 3 orang istri, dan 9 orang putra serta 9 orang putri.